warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mia Ivana Gultom dengan NIM 220803 103015 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Judul yang saya ambil yaitu cara menghadapi konflik dan meningkatkan kesepakatan dengan mitra bisnis. Dengan subtema cara mudah atasi konflik internal dengan rekan bisnis. Yang pertama adalah definisi. Definisi yang saya ambil adalah dari negosiasi. Negosiasi sendiri adalah sebuah proses diskusi yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Melihat dari sisi etimologis, dengan kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yang dengan kata negotiate dan to be negotiating. Arti dari kata tersebut adalah merundingkan, membicarakan, atau menawarkan. Dari kata-kata tersebut, kemudian kata negosiasi dalam bahasa Inggris memiliki kata turunan lain. Kata tersebut adalah negotiation. Arti kata negotiation adalah sebuah aktivitas yang merundingkan atau membicarakan sesuatu. Pembicaraan atau perundingan dilakukan dengan pihak lain. Jadi, pengertian dari negosiasi menurut KBBI adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding atau mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak, bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi, dan bisa dari pihak lain. Lalu, negosiasi dalam komunikasi bisnis adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuan mereka dengan berbagai informasi, bertukar pendapat, dan menawarkan kompromi. Proses ini melibatkan diskusi, penawaran, dan tawar-menawar untuk mencapai kompromi atau solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Negosiasi dalam komunikasi bisnis dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk harga, kontrak, persyaratan kerja, strategi sekutu, dan penyelesaian konflik. Tujuan utama dari negosiasi ini adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Proses negosiasi melibatkan beberapa langkah dan strategi yang digunakan untuk para pihak mencapai tujuan mereka. Pihak yang terlibat dalam negosiasi harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk mendengarkan dengan cermat, dan kecakapan dalam bernegosiasi. Lalu ada faktor utama yang mempengaruhi negosiasi, yaitu yang pertama adalah pihak yang ikut serta dalam negosiasi, lalu yang kedua adalah hubungan dari negosiasi tersebut, lalu komunikasi, alternatif, dan opsi realistis. Lalu ada fungsi dari negosiasi. Negosiasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama ada kesepakatan bersama, di mana ini adalah fungsi utama negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini bisa berupa kontrak bisnis, perjanjian damai, atau kesepakatan lainnya. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan perselisihan. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan penghalang antara dua pihak atau lebih. Melalui negosiasi, pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan solusi yang menguntungkan dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga itu adalah membangun hubungan. Nah, negosiasi ini yang efektif dapat membantu dan membangun hubungan yang baik dan saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat. Proses negosiasi ini yang positif dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi di masa depan. Lalu ada membuat keputusan, di mana negosiasi dapat digunakan untuk membuat keputusan yang melibatkan kepentingan berbagai pihak. Kemudian keputusan yang dihasilkan melalui negosiasi biasanya lebih diterima dan dipatuhi oleh semua pihak yang ikut serta. Adapun beberapa jenis negosiasi secara umum, yang itu pertama adalah negosiasi distributif.
yang dimana negosiasi ini ada menang dan kalahnya. Definisi dari negosiasi distributif adalah jenis negosiasi yang dimana keuntungan dari satu pihak memperoleh dan adapun kerugian dari pihak lain. Negosiasi ini sering disebut dengan negosiasi tawar-menawar, di mana kedua belah pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan pihak lain harus mengalah. Dalam contoh yaitu adalah negosiasi harga pembelian, di mana seorang pembeli dan penjual berdiskusi untuk mengenai harga suatu produk. Misalnya seorang pembeli berusaha mendapatkan harga serendah mungkin, sementara penjual berusaha mendapatkan harga setinggi mungkin. Maka dari itu adalah jenis negosiasi tawar-menawar. Lalu yang kedua itu adalah negosiasi integratif, yang dimana itu adalah menang dengan menang. Adalah jenis negosiasi di mana semua pihak berusaha mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Para pihak bekerja sama untuk menemukan solusi kreatif yang memenuhi kepentingan semua pihak. Negosiasi integratif biasanya memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar, namun hasilnya akan lebih tahan lama dan memuaskan. Contohnya yaitu dalam pengembangan bisnis, integratif dapat digunakan untuk mencapai solusi yang menguntungkan dari beberapa pihak, bisnis dan pihak lain yang terlibat. Misalnya yaitu pengembangan proyek infrastruktur, pihak bisnis dan pihak pemerintah dapat berdiskusi untuk mencapai solusi yang terbaik dan saling menguntungkan. Pihak bisnis dan pemerintah termasuk beberapa kondisi yang menguntungkan baik dari pihak bisnis maupun dari pihak pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada negosiasi kooperatif, di mana ini adalah negosiasi dari pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Negosiasi ini sering terjadi dalam situasi di mana pihak-pihak saling membutuhkan dan ingin mencapai hal yang terbaik untuk semua pihak. Dalam contoh, kemitraan strategis. Dua perusahaan dengan keahlian yang berbeda berkolaborasi untuk menciptakan sebuah produk terbarunya. Misal, sebuah perusahaan teknologi dan perusahaan pemasaran bekerja sama untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru. Kedua perusahaan berbagi biaya, risiko dan keuntungan, berusaha untuk memaksimalkan nilai yang diciptakan dari kolaborasi ini. Lalu yang keempat itu ada negosiasi kompetitif, di mana jenis negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat saling bersaing untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Negosiasi ini sering terjadi dalam situasi di mana sumber daya terbatas dan pihak-pihak harus bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Adapun contohnya adalah seorang penyewa dan pemilik properti bernegosiasi untuk mengenai soal biaya sewa ruangan kantor. Penyewa ingin membayar sewa serendah mungkin, sementara pemilik properti ingin mendapatkan sewa tinggi mungkin. Setiap pihak mungkin menggunakan berbagai taktik negosiasi untuk mencapai tujuan mereka, seperti menyebutkan harga kompetitif dari lokasi lainnya atau menunjukkan nilai tambah dari properti tersebut. Lalu yang terakhir ada negosiasi mediasi, di mana jenis negosiasi ini pihak ketiga yang disebut mediator berperan dalam membantu pihak-pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertindak untuk menjadi penengah yang netral dan membantu mengarahkan proses negosiasi menuju solusi yang memuaskan. Contohnya itu adalah negosiasi antara dua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Mediator akan membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam negosiasi mediasi, mediator harus memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan untuk
fasilitasi diskusi dan berkepihakan yang netral. Adapun tahap-tahap dalam negosiasi yang efektif biasanya yang dilakukan yang pertama itu adalah persiapan. Tahap persiapan ini adalah tahap yang paling penting dalam negosiasi. Pada tahap ini, para pihak perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, menentukan tujuan, dan menyiapkan strategi negosiasinya seperti apa. Lalu yang kedua ada pembukaan. Tahap pembukaan ini bertujuan untuk membangun suasana yang lebih baik dan saling menghormati. Lalu yang ketiga ada penyampaian usulan. Pada tahap ini, masing-masing pihak akan menyampaikan usulan-usulan dan harapan mereka seperti apa dalam negosiasi ini. Lalu yang keempat itu ada diskusi dan argumentasi. Nah, tahap diskusi dan argumentasi ini adalah inti dari negosiasi tersebut. Pada tahap ini, para pihak saling bertukar informasi, berdebat, dan mencari titik temu agar mencapai kesepakatan yang diinginkan. Lalu yang kelima itu adalah penawaran dan tawar-menawar. Tahap ini di mana pihak-pihak berusaha mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang keenam itu adalah pencapaian kesepakatan. Jika negosiasi berhasil, maka pada tahap ini akan tercapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak. Lalu yang terakhir adalah penutup. Tahap penutup negosiasi ini bertujuan untuk meresmikan kesepakatan yang telah tercapai dan memastikan bahwa semua pihak memahami isi kesepakatan tersebut. Lalu ada etika dalam bernegosiasi. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam negosiasi yang berhasil. Negosiasi yang dilakukan secara etis dan mencapai hubungan yang baik, membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan dan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun beberapa prinsip etika yang harus dipatuhi dalam bernegosiasi. Yang pertama itu adalah rasa kehormatan dari semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Pihak harus menghargai pandangan, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing. Menghormati integritas dan martabat pihak lain adalah prinsip etika yang penting dalam negosiasi. Lalu yang kedua adalah keterbukaan dan kejujuran. Di mana prinsip etika ini penting dalam negosiasi, pihak harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka serta tidak menyembunyikan informasi penting atau menghindari dari namanya itu manipulasi dan kebohongan adalah bagian integritas dalam negosiasi. Lalu ada keadilan dan keseimbangan, di mana ini harus diterapkan dalam negosiasi. Setiap pihak harus diperlukan secara adil dan mendapatkan manfaat yang seimbang dari kesepakatan yang telah ada. Menghindari eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil adalah bagian prinsip dari negosiasi. Lalu ada pertimbangan terhadap dampak jangka panjang. Penting untuk diketahui dari negosiasi ini adalah mempertimbangkan konsekuensi yang ada dari kesepakatan tersebut, menghindari tindakan yang merugikan pihak lain atau masyarakat secara keseluruhan atau menghindari tindakan yang merugikan pihak lain atau masyarakat secara keseluruhan. Hambatan dalam negosiasi seringkali terdapat hambatan yang menghalangi kesuksesan dalam negosiasi. Hambatan-hambatan ini berasal dari beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi negosiasi. Yang pertama itu adalah perbedaan pandangan dan kepentingan. Lalu yang kedua adalah ketidakpercayaan. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang tidak efektif. Dan yang terakhir adalah ketidaksiapan dan kurangnya persiapan. Negosiasi dalam konteks bisnis adalah dalam dunia bisnis. Negosiasi dalam konteks bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam konteks bisnis. Dalam dunia bisnis, negosiasi digunakan dalam berbagai situasi seperti perjanjian kontrak, kerjasama antar perusahaan, penyelesaian sengketa, atau negosiasi harga dan kondisi pembelian. Contoh dari penerapan negosiasi dalam konteks bisnis adalah yang pertama perjanjian kontrak dalam bisnis.
Negosiasi digunakan untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian kontrak. Para pihak yang terlibat dalam kontrak seringkali harus bernegosiasi mengenai harga, jangka waktu kontrak, ketentuan pembayaran, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Negosiasi yang baik dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Lalu yang kedua adalah kerjasama antar perusahaan, di mana dunia bisnis ini kerjasama antar perusahaan seringkali melibatkan negosiasi. Contohnya, ketika dua perusahaan ingin melakukan kerjasama dalam proyek bersama, mereka harus bernegosiasi mengenai pembagian tugas, pembiayaan, dan keuntungannya. Negosiasi yang dilakukan dengan baik dapat membantu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan memperkuat antar perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah penyelesaian sengketa. Sengketa antara perusahaan dengan pihak ketiga seringkali memerlukan negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Dalam penyelesaian sengketa, negosiasi digunakan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, menghindari proses hukum yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi. Negosiasi dilakukan dengan bijaksana dan etis dapat membantu mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.